suster, frater, ibu dan bapak serta anak-anak yang terkasih. Selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent yang keempat dengan tema Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Marilah kita sekarang berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, frater, dan Bapak Ibu serta anak-anak terkasih, hari ini misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Amirullah dan kur akan dibawakan oleh lingkungan Agustinus. Marilah kita nyanyikan Hanya Padamu Tuhan dari Madabakti nomor 317.
Intensi misa kita pada petang hari ini bersama T. Endra Ertin Indiati mendoakan arwah Ibu Maria Sisilia Endra Esti Astuti 40 hari lalu dipanggil oleh Tuhan. Bersama Seli dan keluarga mendoakan arwah Bapak Kondidi. Bersama Subianto dan keluarga mendoakan arwah Bernard Gunawan, Novianti, dan Enzo Arthur Gunawan. Bersama keluarga Laurentius Marsudi mendoakan arwah Tante Dora Samosir. Bersama Katarina dan keluarga mendoakan arwah Monika Ernawati Tansir dan Aloysius Wawan. Semoga saudara-saudari kita yang sudah mendahulu kita beristirahat dalam damai karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Ucapan syukur bersama pasangan suami istri Riki dan Eva serta keluarga mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-10. Semoga keluarga kami senantiasa dalam limpahan kasih Tuhan. Dan bersama keluarga Laurentius Marsudi mengucap syukur atas ulang tahun Prima yang ke-15. Semoga anak kami senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Kita bersyukur kembali boleh merayakan Ekaristi. Kita sudah dalam masa penantian ini memasuki minggu yang keempat dalam masa Advent ini. Semoga persiapan kita semakin matang, hati kita dan budi kita serta kehendak bebas kita semakin disiapkan untuk menerima kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dihantar kebangkitan yang mulia dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkah dari Tuhan
dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, sekali lagi selamat sore. Sabda Tuhan yang kita dengar pada petang hari ini semua mengisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Injil tentu sangat jelas bagi kita bagaimana Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Apalagi tadi di dalam Injil juga sudah mengutip sebagian dari bacaan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Tanda yang diberikan Tuhan atau tanda yang Tuhan berikan untuk Raja Ahaz dalam situasi kerajaannya yang merasa terancam, kerajaannya yang tidak stabil, terancam karena kepunahan kerajaan. Tetapi Nabi Yesaya menghibur dia, memberikan semangat kepada dia bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya. Tetapi Raja Ahaz tadi mengatakan, "Saya tidak mau karena itu namanya mencobai Tuhan." Maka itu Nabi Yesaya mengatakan bahwa inilah tanda yang diberikan Tuhan. Sekalipun kamu tidak mau, tapi Tuhan setia kepada janjinya dan memberikan tanda itu. Melihat dua perikop sabda Tuhan ini dari bacaan Injil maupun dari bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, Romo mau mengatakan kalau direnung-renungkan segala sesuatu itu bukan saja terjadi secara kebetulan, tetapi sudah ada di dalam perencanaan Allah. Hal itu karena Allah berbelas kasih dan penuh kerahiman, karena Allah setia kepada janjinya, janji keselamatan,
Bahkan Allah sendiri setia kepada rencana awal. Mengapa Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Semuanya diciptakan baik adanya. Semuanya diciptakan dalam damai sejahtera, di dalam keharmonisan. Tetapi memang karena manusia jatuh dalam dosa, maka banyak hal menjadi tidak seimbang. Banyak hal terjadi konflik di antara hubungan-hubungan itu. Dan awal mula konflik tentu saja konflik antara manusia dengan Allah Sang Pencipta yang telah membuatkan perjanjian bagi kita manusia. Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan dan Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku kalau kamu menuruti segala perintahku." Tetapi kita tahu hal itu tidak terjadi. Dalam kitab Kejadian bab 3, manusia mencari dirinya sendiri. Manusia mencari makna hidup dirinya sendiri. Maka ia jatuh di dalam dosa, mengingkari perjanjian itu. Tuhan sekedar mengatakan bahwa apa yang ada di tengah taman itu jangan kau sentuh, apalagi engkau makan. Kalau terjadi demikian, maka engkau akan mati. Tetapi manusia tergoda untuk melawan Tuhan dan mencari jawaban sendiri, seakan-akan bahwa kalau melakukan hal yang sebaliknya akan mendapatkan kehidupan, akan mengerti tentang apa yang baik dan yang buruk. Memang itu terjadi, tetapi bukan budaya kehidupan yang kita dapatkan, melainkan adalah budaya kematian karena kita menjauh dari sumber kehidupan itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena belas kasih dan kerahiman Tuhan, Dia mengutus putranya. Dan bagaimana Tuhan mengutus putranya ke tengah-tengah kita sebagai Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dia juga tetap melibatkan kita manusia. Oleh karena itu kita mendengarkan bagaimana ada tokoh-tokoh yang terbuka hatinya, pikiran dan kehendak bebasnya untuk mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Pertama-tama diceritakan tentang Bunda Maria, dan kita sudah sangat mengenal ini, apa yang menjadi semangat Bunda Maria dalam mengambil inisiatif untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan. Dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan berbekal kata-kata itulah dia disanggupkan, dia dikuatkan untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi ibunda Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal yang tidak dimengertinya, tetapi dia menyimpan semuanya di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan di dalam diam itu ia menemukan jawaban bahwa memang Allah mempunyai rencana keselamatan bagi kita manusia, bahkan juga seluruh alam ciptaan ini. Tokoh lain yaitu Yusuf yang dikatakan sebagai suami Maria. Dia tidak banyak diceritakan di dalam Injil, hanya disebut saja. Bahkan diceritakan itu Yusuf itu dalam hatinya mempertimbangkan, belum melakukan, baru mempertimbangkan dalam hatinya, ingin melepaskan Bunda Maria secara diam-diam. Tetapi Roh Kudus itu memberitahu kepada dia bahwa apa yang terjadi itu memang bukan sekedar tindakan manusiawi,
tetapi itu dari Roh Kudus. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan yang menjadi dasar dari permenungan Santo Yusuf itu karena dia mengalami ketakutan, mengalami bahwa hal-hal itu di luar pemikirannya dan di luar rencananya. Dia tidak mau ambil resiko untuk semuanya itu. Dan dalam diam juga, setelah mendengar berita dari malaikat, Santo Yusuf juga melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya dengan segala resiko yang harus ditanggungnya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, segala sesuatu itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam pengalaman hidup kita. Kita perlu percaya setiap peristiwa apapun yang ada dalam hidup kita tidak terjadi secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita melihat peristiwa itu sebagai bentuk kasih karunia dari Tuhan. Kalau tidak, mungkin peristiwa itu suatu hal yang baik, yang bagus. Tetapi kalau tidak kita melihatnya dalam kacamata Tuhan, bisa jadi peristiwa itu tidak menjadi berkat dan rahmat bagi kita, tetapi bagi kita adalah suatu malapetaka. Mungkin contoh ini akan menjelaskan hal itu. Misalkan saja, ada orang yang begitu baik dengan kita, orang yang begitu perhatian dengan kita, tapi hati dan pikiran kita, kebebasan kita mengatakan, no, pasti ada maunya wong ini ya. Itu kita sudah menaruh curiga, itu kita tidak menerima itu dengan tulus, tapi dengan penuh kecurigaan. Apalagi kalau kita merasa bahwa sebetulnya bantuan itu tidak kita butuhkan, bantuan itu sebenarnya tidak kita perlukan. Sapo dia nak nolong aku, cak yoyonian kata orang Palembang, ya kan? Jadi bisa jadi bahwa kebaikan orang tidak dilihat sebagai suatu karunia dari Tuhan, tapi justru mungkin merasa hal itu adalah sesuatu yang merendahkan kita. Tapi bisa juga sebaliknya, kalau orang berbuat jahat, tapi kita melihat itu dalam kacamata Allah. Ada yang mengatakan, syukurlah bahwa aku pernah diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena justru itulah yang menyadarkan aku tentang makna kehidupan ini. Aku tidak jadi orang cengeng, aku menjadi pribadi yang kuat, yang tahan banting. Kenapa? Karena sudah pernah mengalami perlakuan yang kurang baik, mungkin keadaan yang kurang baik dalam hidup, tetapi justru itulah yang membuka jalannya, yang mendidik dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hal itulah yang bisa terjadi. Maka marilah kita belajar dari Bunda Maria, belajar dari Santo Yusuf, tidak seperti Raja Ahaz yang mengatakan, aku tidak mau mencobai Tuhan, aku tidak mau minta tanda. Kita tidak perlu minta-minta tanda. Memang Tuhan akan memberikan tanda kepada kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap terbuka, hati dan pikiran kita, bahkan kehendak bebas kita kepada rencana keselamatan Tuhan yang dilakukannya untuk kita. Santo Paulus menjelaskan kepada kita tadi, dia tidak berharap banyak, tapi doanya sungguh luar biasa. Dia mengatakan, kamu semua yang telah dibaptis menerima kasih karunia Allah. Dia mendoakan kita, semoga
kita semua selalu disertai oleh Allah yang maha baik itu, selalu dituntun oleh Roh Kudus-Nya, dan terus-menerus setia menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Dan tanda bahwa kita terus-menerus berusaha untuk itu adalah bahwa kita seperti Paulus menyadari, setelah kita diselamatkan, kita juga dipanggil untuk mewartakan Injil kepada semua orang, mewartakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah jalan hidup kita, dan itulah panggilan hidup kita, dan itulah cara kita berada sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagaimana Kristus sendiri hadir menghadirkan kerajaan Allah bagi kita, dan itu sampai pada kayu salib seperti dikatakan Santo Paulus. Dia berkuasa karena kebangkitannya dari orang mati, dan itulah Tuhan kita, itulah yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Walaupun nanti dia hadir dalam rupa bayi yang kecil, yang mungil, tapi dia adalah Allah kita, Allah yang menyayangi dan mencintai kita, dan yang akan menebus dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita dengan bersama mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayang-Nya. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah dan perbaharuilah gerejamu dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia berkat perayaan penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah masyarakat kami dalam menanggapi sabda-Mu, sehingga kami semakin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelami arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup bagi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Setia, berkatilah kami semua
dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama pasangan suami istri Riki dan Eva serta keluarga atas ulang tahun perkawinan yang ke-10. Semoga Rizky dan Eva senantiasa Kau dampingi, Kau limpahi dengan kasih karunia, sehingga mereka tumbuh berkembang dalam cinta, dalam pengharapan, dan senantiasa diteguhkan iman mereka. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Marsudi mengucap syukur atas ulang tahun putrinya yang ke-15. Semoga Prima senantiasa diberikan rahmat kesehatan, diberikan rahmat semakin tekun dalam menjalin relasi dengan Tuhan, dan juga senantiasa dapat menjadi berkat bagi keluarga dan teman-temannya. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbaharui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami semakin sehati dan sejiwa dengan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasa-Nya. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan oleh kehadirannya dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Ibu Maria Sisilia Endra Esti Astuti, Bapak Kondidi, Bapak Bernard Gunawan, Ibu Novianti, Saudara Enzo Arthur Gunawan, Ibu Dora Samosir, Ibu Monika Ernawati Tansir, dan Bapak Aloysius Wawan. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan semakin dekatnya hari keselamatan, kami semakin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. Pertama, jadwal misa. Misa malam Natal tanggal 24 Desember dimulai pukul 7 malam. Misa Natal pagi tanggal 25 Desember dimulai pukul 8 pagi. Beberapa himbauan dari panitia Natal. 1. Umat yang datang ke gereja dalam keadaan sehat dan setia menjalankan prokes, tidak membawa barang berharga dan tas ukuran besar. Mengikuti dengan baik arahan petugas tata laksana, terutama dalam hal pengaturan tempat duduk, supaya umat yang hadir dapat terlayani dengan baik. 2. Untuk umat yang tinggalnya dekat dengan gereja, sangat diharapkan untuk tidak membawa kendaraan pribadi, mengingat keterbatasan lahan parkir. 3. Untuk misa tanggal 25 Desember, anak-anak diundang untuk membawa kado untuk kanak-kanak Yesus berupa peralatan dan perlengkapan sekolah. Pengaturannya akan dibantu oleh panitia. Kedua, pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yakobus Jansen, putra dari Bapak Rahman Masli dan Ibu Jenny Tani dari lingkungan Santa Elizabeth, Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Veronica Yulianti, putri dari almarhum Bapak Yohanes Nelson Kamaludin dan Ibu Jaria dari lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 8 Januari 2023 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Ketiga, kerja bakti. Mengharapkan partisipasi umat dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar gereja pada hari Minggu tanggal 18 Desember setelah misa. Silakan membawa serta peralatan kebersihan. Keempat, gladi bersih petugas liturgi misa Natal. Gladi bersih dihadiri oleh semua petugas liturgi, yaitu mesdinar, dirigen, dan organis yang mewakili kur, lektor, pemazmur, perwakilan dari prodiakon, perwakilan dari petugas tata laksana, serta petugas lainnya dengan jadwal berikut. Hari Senin, tanggal 19 Desember pukul 7 malam untuk petugas misa malam Natal. Hari Selasa, tanggal 20 Desember pukul 7 malam untuk petugas misa Natal pagi. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita berdiri. Dalam rasa syukur kita masing-masing satu sama lain saling mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi ini. Dan kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi yang hari ini telah memeriahkan ibadah kita pada kesempatan ini.
Maka marilah sekarang kita mengakhirinya dengan mohon berkat Tuhan untuk melanjutkan pesiaran hidup kita. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, marilah kita pergi. Syukur kepada Allah.